Topik yang sering banget jadi problem di masyarakat. Di masyarakat banget nggak tuh? Hai Sobat Ubi Radio, balik lagi barengan sama aku Sonia Liza, pastinya di channel YouTube Brawijaya Radio. Spesial di episode kali ini, Sonia mau ngobrolin topik yang sering banget jadi problem di masyarakat. Di masyarakat banget nggak tuh? Nggak ya, di anak-anak zaman sekarang ini, khususnya Gen Z dan juga Gen Alpha, yang kadang itu sering ngerasa nggak confident sama dirinya sendiri. Ada nggak sih di antara kamu Sobat Ubi Radio yang kadang tiap mau ngelakuin sesuatu itu sering ngerasa, duh nanti aku bisa nggak ya, nanti gimana, kebanyakan mikir akhirnya nggak jadi mulai. Atau juga sesimpel misalnya kamu mau upload sesuatu di media sosial, mau nge-share foto selfie kamu lah misalnya, kamu mikir panjang banget buat pencet upload gitu aja, panjang banget mikirnya. Kayak misalnya, duh nanti kalau orang ngelihat aku gimana ya pendapatnya, apakah aku kelihatan narsis, kelihatan alay, kelihatan gimana. Akhirnya karena kebanyakan overthinking gak jadi posting. Banyak teman aku yang cerita kalau dia tuh juga sering ngerasa kayak gitu. Even dia mau upload achievement prestasinya aja, bukan sekadar selfie loh ini, tapi upload achievement prestasi, dia kadang ngerasa udah minder duluan, kepikiran nanti orang-orang ngerasa kayak aku sombong banget cuma gitu doang aja diupload di media sosial, dan ngerasa kayak pasti banyak suhu-suhu lain, jago-jagoan lain gitu yang udah punya banyak prestasi tapi nggak seheboh ini upload di media sosial. Trust me guys, orang-orang itu nggak sepeduli itu sama postingan kamu. Mereka tuh beneran yang ya udah scroll, kadang aja nggak yang dilihat kayak gitu, tapi ya udah tinggal di scroll, nggak yang terlalu dilihat dan nggak dipikirin. Pokoknya hal-hal di luar kendali kamu tuh buang jauh-jauh deh, nggak usah dipikirin gitu. Kita fokus ke hal-hal yang bisa kita pegang dan bisa kita kontrol aja. So just do what you wanna do, what you want and what you like. Selama itu gak merugikan orang lain ya nggak masalah, bodo amat aja. Dan itu pasti susah banget lah ya, pasti. Apalagi kalau misalnya nggak dilatih ya pasti nggak akan pernah bisa nggak pernah bisa mulai pede. Dan kalau aku kilas balik nih, memang aku ini anaknya bukan agak sih, pede banget gitu. Mungkin ada kalanya nggak pede tuh pas kayak ikutan seleksi, misalnya ikutan organisasi, ataupun mungkin juga salah satunya Ubi Radio. Dulu waktu awal-awal aku tuh ketolak loh ya. Jadi yang aku ikut seleksi pertama kali tuh aku ketolak di Ubi Radio. Terus habis itu aku ikut lagi, dan dengan PD-nya aku memposting kembali video aku siaran buat seleksi itu. Dan waktu aku ikut seleksi pun juga ngerasa nggak pedenya adalah karena kayak kandidat lain tuh lebih oke. Dimana aku di situ baru banget mulai untuk menekuni ataupun mulai untuk belajar public speaking. Bidang ini tuh ya pas kuliah itu, pas join Ubi Radio. Sebelumnya nggak pernah. Sedangkan orang-orang, teman-teman aku Gen 7 yang lainnya tuh udah punya banyak pengalaman gitu selama SMA. Entah mereka ikut komunitas radio ataupun juga mereka sering MC di acara-acara SMA mereka kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak aduh, di orang-orang kayak udah jago-jago banget nih, saya baru start di awal banget gitu. Cuma kalau kayak gitu menurut aku masih di batas wajar ya, karena ya namanya manusia pasti kadang ada overthinkingnya. Kalau semisal lihat orang lain tuh lebih oke dan kepikiran nasibnya nanti gimana, itu wajar banget. Yang nggak wajar itu adalah menurutku kalau semisal rasa ketidakpercaya dirian itu malah menghambat kamu. Misalnya nih, kamu punya achievement, menang banyak lomba di bidang business plan misalnya, atau di bidang public speaking, tapi kamu nggak pernah upload itu di media sosial. Ya orang-orang mana tahu kalau kamu itu jago lomba bisnis ataupun jago lomba public speaking. Orang-orang nggak akan tahu kalau kamu tidak membangun personal branding itu di media sosial hanya karena kamu malu buat upload itu. Kalau misalnya kamu malu untuk upload itu, ya kamu akan kehilangan banyak kesempatan lain yang ada di depan mata. Kayak misalnya nih, dengan kamu upload, kamu pernah menang lomba-lomba business plan ini, siapa tahu kamu dapat kesempatan untuk jadi pembicara atau public speaker yang ngasih tips mengenai menang lomba business plan. Atau misalnya kamu dapat tawaran nge-MC, tawaran moderator, tawaran sebagai public speaker yang lainnya. Kalau misalnya kamu nggak membangun personal branding itu hanya karena malu, kan itu pasti akan sangat menghambat diri kamu. Jadi stop pikirin gimana nanti. Mulai aja dulu.
Jangan mikirin orang lain, fokus on yourself. Dan mungkin kalau aku ngelihat diri aku sendiri, aku ini emang orangnya jarang insecure ya, dan bodoh amat, super bodoh amat banget. Aku nggak peduli sama orang lain. Ya peduli sih, maksudnya nggak peduli sama omongan orang lain tuh, aku nggak terlalu peduli. Kalau misal baik ya kita terima, kalau jelek ya udah bodo amat, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. So di sini aku bakalan ngasih kamu tips dan juga step by step gimana sih caranya untuk bisa jadi individu yang confident. Ada 3 tips. Yang pertama itu baca buku self improvement. Bukan buku self improvement yang kayak ngepuk-puk diri sendiri, yang bikin kamu gak apa-apa kok insecure, gak apa-apa kok ngerasa gini-gini, gak ya. Tapi buku yang emang bener-bener bikin kamu itu berubah mindsetnya, bikin kamu tuh mencambuk diri kamu lah buat bisa berubah. Kalau semisal kayak buku-buku yang ngepuk diri sendiri kan kayak gak apa-apa kok gini. Akhirnya kalau semisal individu itu bukan orang yang grow mindset, ya dia akan stuck dan ya udah jalan di tempat aja. Jadi saran aku cari buku yang emang bener-bener bisa merubah mindset kamu. Aku bisa kasih rekomendasi kamu buku namanya tuh Filosofi Teras. Ini bagus banget karena di sini lewat ini aku belajar mengenai Stoik. Jadi Stoik itu Stoicism itu dimana suatu teori ya, bukan teori ya, lebih ke suatu paham dimana kamu jangan pernah fokus ke hal-hal yang di luar kendali kamu. Jadi cukup fokus ke dalam lingkaran kamu sendiri, hal-hal yang bisa kamu kendalikan, yang bisa kamu kontrol. Sedangkan hal-hal di luar lingkaran atau di luar diri kamu tuh ya udah bodo amat, karena nggak akan bisa kamu kontrol juga. Kayak misalnya omongan orang, perlakuan orang ke kamu, itu kan bukan suatu hal yang bisa kamu kontrol. Jadi fokus ke diri kamu sendiri aja. Kalau kamu udah oke, ya udah. Orang lain oke, ya good for you. Kalau orang lain ngomongin jelek tentang kamu, ya udah, this is me. Dan yang kedua itu adalah fokus ke diri kamu sendiri. Fokus ke diri kamu sendiri. Karena kayak yang udah aku bilang tadi, yaitu jangan pernah kayak mikirin hal-hal yang di luar kendali kamu. Karena apa ya, kalau semisal kamu nggak fokus ke diri kamu sendiri dan kamu kebandingin diri kamu sama orang lain, tuh nggak akan pernah ada habisnya. Percaya deh, nggak akan pernah ada habisnya. Misalnya nih, kamu mau ngejar orang yang kamu jadiin standar kamu nih, dia si B misalnya ada di tangga 5, kamu ada di tangga 3, kamu mau ngejar dia ke tangga 5. Pas kamu udah sampai di tangga 5, dia udah ada di tangga 8. Nggak akan kekejar gitu. Jadi kalau semisal kamu mau membandingkan, ya bandingin diri kamu sendiri sama diri kamu di masa lalu. Jangan bandingin diri kamu sama orang lain, si A, si B, si C, karena nggak akan pernah ada habisnya. Jadi kalau semisal membuat perbandingan, kayak ngelihat diri kamu yang dulu itu kayak gimana, apakah diri kamu yang sekarang itu lebih baik, lebih banyak evaluasi, lebih banyak improvement, kayak gitu. Jadi jangan pernah jadiin orang lain itu sebagai standar kesuksesan kamu, standar rasa percaya diri kamu, ataupun dan lain sebagainya. Karena ngejar sesuatu yang di luar kendali kita itu capek banget. Misal nggak kekejar, kan juga pasti ngerasa rendah diri, ngerasa minder. Jadi fokus ke diri kamu sendiri, ke journey kamu, ke perjalanan kamu. Tips yang ketiga sekaligus terakhir dari aku yaitu cari lingkungan yang positif. Ini seberpengaruh dan sepenting itu. Kalau kamu udah ngejalanin 2 tips yang aku sebutin tadi dan udah ngerasa confident banget sama diri kamu sendiri, tapi kalau lingkungan kamu gak mendukung untuk itu, ya agak susah juga ya. Bukan gak bisa, cuma agak susah. Meskipun kadang ada beberapa orang yang bisa bodo amat banget, tapi ada juga orang yang mungkin kelihatannya bodo amat, tapi sebenarnya dia mikir diem-diem, apa bener ya, mungkin iya ya. Akhirnya itu bisa menurunkan rasa percaya diri. Jadi sebisa mungkin kalau misal kamu sekarang ada di lingkungan yang toksik kayak gitu, segera melarikan dirikanlah ya teman-teman semuanya, karena itu jujur menguras tenaga dan juga energi kita, dan juga bikin kita kurang percaya diri. Jadi ya buat apa berlama-lama di lingkungan yang seperti itu. Meskipun kadang ada juga nih orang yang menganggap omongan orang lain sebagai evaluasi. Kayak misalnya nih, aku dulu pernah dibanding-bandingin sama guru les aku, ini loh si B suka baca semua buku tema tiap les gitu. Karena aku nggak pernah melakukan itu, akhirnya karena dibanding-bandingin itu aku jadi kayak, waduh, tertantang jiwa kompetitifku. Akhirnya aku baca semua buku, bener-bener aku kerjain semuanya. Jadi
ya beda-beda setiap orang penerimaannya, tapi jangan sampai itu menurunkan rasa percaya diri kamu. Kalau semisal omongan itu udah bisa di tahap menurunkan rasa percaya diri kamu, ya udah kabur aja dari lingkungan itu. Meski begitu, alhamdulillahnya aku tuh ada di keluarga yang benar-benar suportif dan sangat-sangat positif. Dimana kalau semisal ada orang bandingin aku, aduh itu langsung tidak bisa ya. Jadi alhamdulillahnya kayak gitu, karena emang lingkungan tuh sengaruh itu. Jadi aku bisa bilang kalau rasa percaya diri aku itu paling besar ya karena faktor lingkungan dan keluarga yang memang positif. So kalau kamu sekarang ada di lingkungan yang toksik, yang apa-apa diomongin dan bikin kamu gak percaya diri, segera lari ya, lari yang jauh. Tapi kalau semisal itu keluarga sendiri gimana kak? Nah ini masalahnya ya, karena itu keluarga, dimohon untuk bisa tutup mata, tutup telinga, buktikan aja dengan prestasi kamu, dengan hasilnya seperti apa. Jadi biar nggak cuma diomongin aja, tapi memang kamu bener-bener ada buktinya. Tapi kalau misal yang toksik itu adalah lingkungan pertemanan kamu, ya bisa lah ya di skip jauh-jauh aja, karena ya bisa cari teman yang lain aja yang bisa mendukung, yang bisa suportif buat kamu. So itu tadi ya Sobat UB Radio, 3 tips biar jadi individu yang confident ala aku. Karena confident tuh sepenting itu, apalagi di dunia perkuliahan yang menuntut kamu untuk sering bicara nih di depan banyak orang, sering mejeng juga. Jadi kalau bisa ya harus punya tingkat confident yang tinggi. Semoga 3 tips itu tadi bermanfaat buat kamu Sobat UB Radio. Jangan cuma dengerin video ini, tapi juga harus bener-bener dilakuin. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube dari UB Radio, like video ini, like video lainnya, dan juga komen-komen kira-kira kamu pengen konten yang kayak gimana. Terakhir dari aku, jangan lupa buat stay tune terus sama video-video kita selanjutnya, and see you, bye bye.